Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Ina. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan ngomongin lagi perihal customer, the most important person in the world. Dan kali ini aku mau ngasih tahu nih tahapan-tahapan yang dilalui oleh loyal customer kita ya. Pada dasarnya itu ternyata nggak langsung jadi loyal customer, karena ada beberapa tahapan yang itu tuh kayak ibaratnya adalah anak tangga yang dilalui. Dari berbagai referensi yang udah aku baca dan coba kumpulkan, emang beda-beda. Ada yang nyebutnya tangganya itu 7 gitu, ada yang 6 gitu. Cuman di kesempatan kali ini aku akan menyampaikan mungkin ngikut yang mazhabnya 6 ya. Nah, aku akan mulai dulu nih dari kategori suspek. Suspek ini adalah mereka yang tergolong ke dalam orang-orang yang sebenarnya itu belum tahu tentang produk kita, mereka belum terpapar brand awareness dari brand Anda gitu. Tapi sebenarnya dia adalah kategori target market yang bisa disasar gitu. Cuman memang belum kena aja sama iklan kita atau misalnya penawaran-penawaran kita selama ini gitu. Oke, jadi ibaratnya suspek ini adalah lantai paling dasar yang luas banget, yang di situ tuh kita mau berdiriin tangga. Tangga apa? Tangganya namanya the ladder loyalty atau the ladder customer loyalty gitu. Oke. Nah, ternyata dari tangga inilah aku punya gambaran nih tentang gimana ya menjelaskan ke teman-teman, dan teman-teman pastinya juga jadi lebih tahu gitu. Ada tahapan yang dilalui customer kita dan prosesnya lumayan cukup panjang. Ketika kita berhasil membuat mereka sampai ke anak tangga terakhir, itu udah bakal keren banget, oke? Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang suspek nih. Kita lanjut ke anak tangga pertama. Ini adalah level pertama dari customer ladder loyalty. Oke, di tahapan ini, di anak tangga pertama ini, suspek akan berubah menjadi prospek. Dimana yang mereka tadi belum aware dengan brand awareness, mereka sudah mulai aware, mereka juga sudah punya ketertarikan terhadap produk atau brand Anda gitu. Nah, ketika mereka sudah punya ketertarikan, mereka disebut menjadi prospek ya. Jadi ini adalah level yang pertama. Kita move ke selanjutnya, yaitu adalah level kedua, di mana anak tangga kedua ini yang paling familiar adalah ketika mereka sudah melakukan transaksi. Jadi dari mereka sadar, mereka udah action nih, mereka take action, mereka beli produk Anda, dan disitulah kita bisa menyebut prospek ini menjadi customer. Oke, jadi banyak nih teman-teman yang sering cerita, aku punya banyak customer gitu. Jadi ya bener, customer itu adalah ketika mereka sudah melakukan transaksi minimal sekali aja. Dan di sini itu juga ditandai ketika mereka sudah melakukan transaksi, bisa jadi mereka tuh bisa puas apa enggak gitu loh. Kita masih belum tahu. Kita bisa tahu mereka benar-benar puas dan bisa kita guide menjadi loyal customer kita selanjutnya itu dengan cara kita lihat dulu transaksinya. Ketika cuma terjadi sekali, berarti itu baru customer, dan kita masih punya PR yang banyak banget untuk bikin mereka jadi loyal ya. Tapi berbeda ketika misalnya mereka udah menunjukkan tanda-tanda yang bakal naik ke level ketiga, di mana level ketiga ini itu adalah klien, di mana customer itu melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan di sini sudah ada trust atau rasa percaya terhadap produk atau brand Anda ya. Nah, itu dia. Jadi tahap ketiga itu adalah klien. Oke, terus anak tangga keempat adalah supporter. Dimana di sini yang tadinya customer berubah jadi klien, dan ini lebih advance lagi. Klien kita itu udah benar-benar bisa melakukan support atau dukungan terhadap produk atau brand kita tanpa kita minta. Orang-orang yang seperti ini sudah menjadi cikal bakal dari yang namanya loyal customer ya teman-teman. Jadi mulai nih diidentifikasi di bisnis masing-masing. Kira-kira mana yang termasuk prospek, customer, klien, supporter gitu. Supporter ini berhasil kita dapatkan ketika teman-teman udah mampu membuktikan kalau teman-teman itu bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka. Jadi udah bukan hubungan transaksional lagi yang gue mau beli dong, oke, ini gue kasih
gitu. Jadi bukan transaksi jual beli doang, tapi lebih dari itu juga gitu ya. Jadi ada unsur dukungan lah di situ. Nah, level yang kelima ini naik anak satu tangga lagi ya. Ini adalah level advocate, di mana kategori customer di sini itu tuh udah sampai ke tahap melakukan bukan hanya melakukan repeat order, tapi juga turut secara aktif itu tuh kayak membantu mereferalkan atau mereferensikan produk kita ke orang lain. Di sini tuh udah mereka tuh secara tidak langsung itu udah jadi guardian bagi brand kita sih, karena mereka melakukan advokasi untuk mendatangkan customer yang lain dari mungkin lingkungan terdekat mereka gitu, bisa ngajakin temennya atau mereka cerita ke kolega bisnisnya gitu, dan mendatangkan new customer untuk kita ya. Dan ini juga ditandai dengan adanya testimonial teman-teman. Ketika teman-teman berhasil mendapatkan testimoni yang tidak diminta dari customer itu, bisa dibilang customer Anda sudah masuk ke tahap level 5, yaitu advocate. Oke, yang terakhir ini adalah anak tangga teratas, yang dimana ini tujuan kita ngebangun channel ini gitu. Kita juga pengen cerita ke teman-teman kalau hal tertinggi dari perjalanan customer itu adalah di level 6 ini, yaitu raving fans atau biasa kita sebut dengan partner. Ciri-ciri dari raving fans atau level ke-6 ini adalah mereka udah gimana pun keadaannya, kemanapun mereka pergi, apapun aktivitasnya itu tuh melibatkan brand kita gitu. Mereka selalu menaruh brand kita itu di top priority, bener-bener ditaruh di kepala, dibawa kemana-mana. Mereka ada willingness menceritakan tanpa sadar atau mungkin sadar, mereka tetap menceritakan brand kita kepada orang lain, baik di sosial media ataupun secara langsung ya, ketika ngobrol directly sama orang-orang di sekitarnya gitu. Raving fans ini udah level teratas yang dimana ditandai dengan adanya rekomendasi. Rekomendasi yang dilakukan di sini bedanya dengan level sebelumnya adalah ini intensitasnya benar-benar setiap hari gitu. Mereka tuh udah bisa dibilang bisa jadi partner bisnisnya kita gitu. Seru banget kan ketika kita berhasil membuat yang tadinya dia customer hanya melakukan transaksi satu kali, karena kita tahu nih the ladder loyalty-nya customer yang aku jelasin dari tadi, suspect sampai raving fans, itu ternyata ada proses yang dilalui oleh customer kita, kenapa mereka bisa sampai menjadi loyal gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk beli, kamu mau jadi loyal customer aku ya, hey Anda siapa gitu. Jadi ada proses teman-teman di balik itu semua yang mungkin ketika teman-teman sudah mengetahui ini, teman-teman bisa mulai identifikasi lagi nih, oke. Kalau kata Mbak Ina kayak gitu, berarti di bisnis aku sekarang masih didominasi sama level kedua misalnya, atau bahkan masih levelnya itu masih prospek karena closingnya belum tinggi. Nah, lebih baik kita tahu daripada nggak tahu sama sekali kan. Jadi aku inget banget katanya Napoleon Hill, we cannot improve what we cannot measure. Jadi kalau sekarang customernya itu masih belum loyal, sabar, karena bisa jadi mereka masih belum sampai ke tahap raving fans tadi. Bisa jadi mereka sekarang masih di tahap customer aja yang belinya satu kali. Mungkin ketika kita belajar bareng-bareng lagi di sini, kita ulik lagi mereka kira-kira diapain ya, kita kenalin lagi customer kita bisa pelan-pelan ngajak mereka naik ke anak tangga berikutnya, yaitu menjadi klien, terus nanti menjadi advocate, terus juga nanti menjadi partner, kayak gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting teman-teman jangan pernah putus semangatnya untuk terus belajar. Dan aku berterima kasih banget karena teman-teman masih nontonin channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!